Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya kalau baik semua. Nah, kita akan belajar terkait dengan bagaimana kita berpetualang dalam dunia digital. Nah, apa saja nih? Nanti kita akan bahas tentunya, tapi sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, kita di sini Bapak Tri Sumardi ya, teman-teman sebagai guru kelas 6A SDN 025 Cikutra. Oke. Nah, nih biar semakin seru seperti biasa ya. Kita kan ada yel-yel, Bapak ingin mengajak kalian untuk yel-yel. Yelnya adalah 6A asik. Oke, siap. Yuk, sebelum belajar kita mulai. 6A asik. Cukup dulu. Oke, 6A asik. Ini adalah yang pertama, bagaimana kita berpikir komputasional. Apa itu? Belajar cara berpikir seperti seorang programmer untuk memecahkan suatu masalah. Seorang programmer itu untuk mencapai suatu tujuan, maka harus dirumuskan dulu. Nah, rumusnya ini harus tersusun dengan rapi dan memecahkan masalah agar tercapai tujuan yang diinginkan. Sehingga kita akan belajar terkait dengan berpikir secara komputasional. Ini bagaimana dengan coding ini, Bapak akan mengajak kalian bagaimana cara berpikir untuk komputasional. Yang kedua, belajar dasar coding. Nah, mencoba membuat animasi atau game simple. Nah, mungkin ini kedepannya ya. Sekarang kita cara berpikirnya dulu nih, seperti apa, cara kerjanya seperti apa, baru nanti kita akan belajar untuk belajar dasar coding, yaitu mencoba membuat animasi atau game simple, seperti itu ya. Terus berikutnya mengenalkan teknologi dari hardware, perangkat keras sampai software dan perangkat lunaknya. Ada apa saja sih yang di komputer yang ada itu? Karena di komputer ada dua, ada perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat keras itu wujudnya seperti ini. Atau misalnya laptop atau HP itu perangkat keras, dan perangkat lunaknya ini adalah softwarenya ya, aplikasi ini, aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer tersebut. Kita lanjutkan. Nah, ini apa itu coding? Sebelum kita melanjutkan, kita bahas dulu coding. Coding atau dalam bahasa Inggris, coding ini adalah proses menulis serangkaian instruksi. Jadi kalau coding itu yang pertama adalah ada instruksinya, supaya apa? Supaya bisa berjalan dengan baik dan benar. Kayak tadi kalian pada saat tadi mencoba mempraktekkan membuat lampion untuk memeriahkan acara HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Kan Bapak jelaskan dulu dari setiap langkah-langkahnya sampai akhirnya kalian bisa menyelesaikan tugasnya ya. Terus perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. Nah, kalau Bapak memberi tugas, memberi saran kepada kalian melalui ucapan atau mencontohkan, nah ini ada perintahnya ini dalam berbentuk simbol-simbol angka atau tulisan yang dimengerti oleh komputer. Jadi secara singkat, coding adalah seni dan ilmu berkomunikasi dengan komputer untuk menciptakan perangkat lunak. Gitu ya. Nah, ini sekarang kita akan belajar salah satu bagian dari coding, adalah dekomposisi. Nah, dekomposisi adalah salah satu teknik berpikir komputasi yang paling penting. Salah yang paling penting. Kenapa? Secara sederhana, dekomposisi adalah proses memecah masalah besar yang kompleks menjadi masalah yang kecil, yang lebih sederhana. Kalau ada masalah besar tidak bisa diselesaikan karena terlalu rumit, karena terlalu banyak masalahnya, maka buatlah jadi masalah-masalah yang lebih kecil supaya bisa dikerjakan. Ya. Nah, kita bayangkan nih. Bayangkan kalian ini memiliki sebuah tugas yang sangat besar, seperti merapikan seluruh isi rumah. Merapikan seluruh isi rumah langsung dirapikan dalam satu waktu. Kira-kira tugasnya akan besar nggak? Besar. Rumah sebesar rumah kalian, kalau kamar kalian itu mending ya, tapi ini rumahnya besar. Bagaimana cara kalian untuk menyelesaikannya? Kalau sekaligus mungkin nggak? Membersihkan rumah secara sekaligus bisa nggak? Nggak bisa. Nah, maka dari itu kita perlu yang namanya dekomposisi, membagi ke bagian yang lebih kecil.
Apa aja nih yang mulai dikerjakan lebih dulu? Bisa jadi membersihkan kamar tidur terlebih dahulu. Kedua, mencuci piring di dapur. Ketiga, menyapu ruang tamu. Nah, tugas besar tersebut menjadi lebih mudah dikelola. Hal yang sama berlaku dalam dunia pemrograman. Tujuannya satu, membersihkan rumah. Tapi kalau langsung membersihkan rumah sekaligus bisa tidak? Tidak. Maka dari itu perlu yang namanya dekomposisi, disederhanakan. Dengan cara apa ya? Dibagi-bagilah. Itu tadi, kamar tidur dulu dibersihkan, setelah kamar tidur lalu mencuci piring di dapur, lalu menyapu lantai di ruang tamu. Jadi kalau sudah disusun, dijadwal, dibuat, lalu ada orangnya yang mengerjakan, 2 orang dibagi tugasnya. Atau mengerjakan sendiri, mana dulu yang lebih mudah dan sebagainya. Yang lebih mudah atau yang mungkin bisa dikerjakan. Nanti tujuannya adalah sampai ke membersihkan rumah. Coba kalau dikerjakan sekaligus, 1 ngepel, 1 nyapu, yang ini cuci piring, bisa nggak? Nggak bisa. Maka dari itu perlu dekomposisi. Mengerti maksudnya? Mengerti. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini mengapa dekomposisi itu penting? Ya. 1, membuat kode lebih terstruktur. Kalau membuat di komputasi ya, mempermudah perbaikan kalau seandainya ada kesalahan, lalu memudahkan kolaborasi dalam setiap tim karena sudah diketahui tugasnya apa, tinggal dibagi tugasnya. Contoh, kita punya satu tim terdiri dari 4 orang. Tugasnya tadi ada yang bersihin kamar tidur, ada yang bersihin ruang tamu, ada yang mencuci piring. Ternyata ada anak A namanya Fulan ke 1. Ini dia jago banget nyuci piring. Nyuci piring itu bisa nyuci 20 piring hanya dalam waktu 50 menit misalnya. Wah, cepet banget karena dia udah ahli, udah pro dalam mencuci piring. Apakah yang mencuci piring dikasih nyapu bakal bisa maksimal nggak? Enggak. Lebih baik memang kalau sudah ahlinya cuci piring, ya di tempat cuci piring. Kalau sudah ahlinya nyapu, ya nyapu saja. Seperti itu ya. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Oke. Nah, ini udah cukup. Nah, ini sebuah masalah nyata ya. Membuat program untuk merencanakan akan sebuah pesta ulang tahun. Jadi, kalian akan diberi tugas untuk membuat pesta ulang tahun. Nah, bagaimana cara membuat program yang bisa membantu merencanakan pesta ulang tahun dari awal sampai akhir? Kira-kira apa nih? Surprise. Apalagi? Kue ulang tahun. Berarti di situ makanannya. Apalagi? Ngerayainnya. Oh, lagunya. Undangannya. Hiasannya. Makan kuenya mah gak usah diajarin. Apalagi? Merencanakan surprise-nya tadi, tempatnya, apalagi? Ayo, kira-kira apa lagi? Undangannya, makannya, surprise-nya, hadiahnya, atau bingkisannya, apalagi? Apalagi makanannya, hadiahnya, acaranya. Acaranya perlu nggak? Susunan acaranya tadi ya, surprise-nya dan sebagainya di mana? Itu ditentukan. Oke. Cukup. Sekarang punya masalah nih. Mari kita terapkan dekomposisi pada sebuah masalah nyata. Nah, jadi ini ada masalahnya nih. Membuat program untuk merencanakan sebuah pesta ulang tahun. Kira-kira untuk membuat pesta ulang tahun apa aja sih yang dibutuhkan? Apa? Balon. Oke, terus apa lagi? Hiasannya, apa lagi? Kuehnya atau bolunya, apa lagi? Oh, hiasan kuehnya, apa lagi? Acaranya. Oke, terus apa lagi? Ya? Undangannya, betul. Tempatnya. Makanannya, kadonya. Lagunya, betul.
bingkisannya, apalagi surprise-nya. Di situ ada acaranya juga. Oke. Jadi pada saat dengan kalian belajar dekomposisi, maka jadi dengan cara belajar kalian dekomposisi, kalian ini diharapkan bisa memecahkan masalah yang asalnya sulit dan rumit menjadi sederhana. Nanti kalau seandainya bisa di kehidupan kalian, atau misalnya pada saat kalian menyelesaikan tugas-tugas yang ada di sekolah, tujuannya sama, untuk menyelesaikan tugas. Tapi kalau seandainya tugas itu sulit, kalau dipikirkan secara langsung, kalian bisa memikirkan dengan cara dekomposisi, yaitu memilah-milah menjadi bagian-bagian yang lebih. Oh ya, ayo mana? Apa? Bingki. Ini tugasnya apa ini? Menyusun apa? Oh, menyusun bingkisan. Oke, disusun ya bingkisan sebaik mungkin. Terus maksimalkan bingkisannya yang baik, yang enak ya. Oke. Tim apa yang menyusun apa ini? Daftar tamu. Daftar tamu. Berarti di list apanya? Jumlah orangnya. Jumlah orangnya. Kalau sudah di list jumlah orangnya, jangan lupa dibuat undangannya ya, desainnya juga. Ini tugasnya apa? Dekorasi dan perlengkapan. Silakan sudah disusun ya. Apa aja yang udah disusun? Oh, rumput sintetis, hiasan, dekorasi. Oke. Terus mau dekorasi apa kalian? Pantai. Oke. Oke, ya ini tim apa? Membuat apa? Susunan acara. Susunan acara. Oke, jadi susunan acara dari mulai sambutan, pembukaan sampai akhir ya. Termasuk ada surprise-nya nggak? Ada surprise. Ah, surprise-nya bikin seseru mungkin ya. Oke. Tim apa? Anggaran biaya, berarti keuangan ya. Silakan disusun keuangannya. Kalau butuh anggaran dan sebagainya, bisa ditanyakan ke tim yang lain ya. Oke. Untuk anggaran biaya harus teliti ya. Jangan sampai kalian malah rugi nanti ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tamu undangan tamu yang akan datang berjumlah 54 orang dan digenapkan menjadi 60. Terdiri dari siapa aja? Dari sekelas, guru, teman dekat, keluarga dan kelas lain. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok anggaran. Membahas apa kalian? Anggaran yang dibutuhkan. Kira-kira total anggaran biayanya kemarin berapa? 1.100.000. Oh, 1.100.000. Terus apa aja? Beli apa aja? Kue, kado, hiasan, undangan, sama bingkisan. Itu yang sudah disusun sama kalian? Sudah koordinasi dengan tim yang lain? Sudah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim bingkisan akan mempresentasikan hasil diskusi yang bertotal 30.000 per orang. Yang pertama ada Chicago, yang kedua ada Tenggara, yang ketiga ada Norigo, yang keempat ada Timus, yang kelima ada Cipasu. Caca. Oh ya, jadi totalnya berapa? 30.000 dikali pesertanya berapa? 60. Jadi total yang dibutuhkan? 30 kali 60.000 1.800.000 ya. Oke. Ada lagi yang dibahas sama kalian? Bungkusnya sudah direncanakan? Udah? Oke.
kasih kue, kasih tiga, kasih kado, empat, makan, beres, enam, bubar. Oh, bubar. Udah? Aja? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penyiapan acara akan menyiapkan segalanya. Yang pertama dekorasi, Terus? balon, piring plastik dan piring gelas, dan juga gelas plastik. Kursi, meja, Sudah? Sudah? Oke.